Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bersama dengan Ustazah kembali di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Ananda, hari ini insya Allah kita akan belajar tentang metabolisme sel, yaitu tentang proses fotosintesis dan respirasi. Sebelumnya jangan lupa ya untuk berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dalam belajar dan selalu mencatat hal-hal penting yang Ustazah sampaikan. Bagaimana, apakah Ananda sudah siap dalam belajar? Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan penuh semangat dan selamat belajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Asy-Syams ayat 1 yang artinya, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Nah, Ananda, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah memberikan kita banyak sekali energi seperti yang telah Ustazah jelaskan sebelumnya. Nah, dalam hal energi, khususnya energi matahari ya, itu digunakan oleh tumbuhan dalam melakukan yang namanya fotosintesis. Fotosintesis itu termasuk ke dalam metabolisme pada tumbuh-tumbuhan. Apa saja metabolisme yang terjadi pada makhluk hidup? Mari kita pelajari materi hari ini dengan sungguh-sungguh. Tujuan pembelajaran kita menjelaskan tentang metabolisme sel, menjelaskan proses fotosintesis, dan menjelaskan proses respirasi tumbuhan. Oke, yang pertama adalah metabolisme. Metabolisme adalah proses perubahan reaksi kimia dan perubahan energi yang menyertai perubahan reaksi kimia tersebut. Jadi intinya metabolisme itu adalah proses kimia yang terjadi pada tubuh makhluk hidup ya. Metabolisme itu secara umum terbagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme berarti reaksi penyusunan, sedangkan katabolisme berarti reaksi pembongkaran atau pemecahan. Nah, kita bisa lihat dari gambaran berikut ya. Apabila dari molekul yang kompleks berubah menjadi senyawa yang sederhana, artinya dia terpecah, itu disebut katabolisme. Sedangkan pecahan-pecahan ini ketika disatukan itu disebut anabolisme. Jadi penyusunan atau penyatuan anabolisme, pembongkaran atau pemecahan disebut katabolisme. Seperti ini gambaran dari anabolisme dan katabolisme. Nah, metabolisme sel, anabolisme dan katabolisme itu dipelajari atau banyak sekali ya contoh-contohnya. Nah, untuk yang kita pelajari di kelas 7 ini adalah proses anabolisme yang terjadi pada fotosintesis dan katabolisme yang terjadi pada proses respirasi. Yang pertama, kita belajar tentang fotosintesis. Pasti Ananda sudah tahu ya fotosintesis itu apa, yaitu pemanfaatan energi cahaya matahari oleh tumbuhan yang mempunyai zat hijau daun ataupun bakteri yang mempunyai klorofil untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat dan juga uap air. Jadi fotosintesis ini berasal dari bahasa Yunani photos yang berarti cahaya. Berarti proses ini membutuhkan energi cahaya matahari dalam pelaksanaannya. Nah, hal ini dilakukan oleh tumbuhan yang mempunyai klorofil atau makhluk hidup lain yang mempunyai klorofil. Karena dengan klorofil lah cahaya matahari tadi dapat diolah menjadi energi yang lain, yaitu energi kimia seperti karbohidrat dan lain-lain. Nah, ini adalah persamaan kimia pada proses fotosintesis. Jadi, fotosintesis itu membutuhkan karbon dioksida dan uap air, nanti akan menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Hal-hal yang berperan dalam fotosintesis adalah kloroplas yang terdapat pada klorofil ya. Harus ada klorofil, ada cahaya matahari, ada enzim yang terlibat, ada air atau H2O, ada ATP dan juga karbon dioksida. Fotosintesis yang telah kita ketahui tadi, apakah langsung diketahui oleh ilmuwan tentang reaksi-reaksinya? Jawabannya tidak ya. Jadi pembelajaran tentang fotosintesis ini sudah sejak lama sekali diteliti oleh para ilmuwan. Banyak sekali percobaan-percobaan yang ilmuwan lakukan untuk menemukan hasil konsep dari fotosintesis. Nah, contohnya ada beberapa penelitian dan percobaan fotosintesis oleh para ilmuwan seperti yang dilakukan oleh Robin Hill tahun 1937. Dari percobaan Robin Hill ini membuktikan bahwa cahaya matahari diperlukan untuk memecahkan air menjadi unsur hidrogen dan oksigen.
atau yang disebut dengan fotolisis. Kemudian di tahun 1772 ada Joseph Priestley yang juga pernah melakukan percobaan fotosintesis yang akhirnya menunjukkan bahwa adanya urutan reaksi atau proses yang berlangsung pada reaksi gelap fotosintesis. Kemudian ada juga Melvin Calvin yang melakukan penelitian dan akhirnya menyimpulkan bahwa tumbuhan itu dapat mengubah udara yang dikeluarkan hewan menjadi udara yang segar, yaitu proses pertukaran karbon dioksida menjadi oksigen ya. Kemudian ada juga Jean Senebier yang menunjukkan atau mampu menyebutkan gas yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk fotosintesis, yaitu gas karbon dioksida yang merupakan sumber karbon bagi tumbuhan hijau. Nah, proses-proses ini, penelitian-penelitian inilah yang akhirnya mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan yang kita pelajari saat ini. Nah, beberapa percobaan fotosintesis yang pernah dilakukan oleh para ilmuwan tadi ya, percobaan-percobaan sederhananya seperti yang dilakukan oleh Ingenhousz, yaitu melakukan yang namanya pembuktian apakah memang gas yang dihasilkan oleh proses fotosintesis itu adalah oksigen. Nah, pada waktu itu Ingenhousz mencoba dengan tumbuhan air ya, yaitu hidrilla. Tumbuhan hidrilla ini diletakkan pada sebuah wadah. Ada di situ tabung reaksi, kemudian ada juga kawat untuk menahan tabung reaksinya tadi. Kemudian ada corong, ada juga air, gelas ya. Dan tumbuhan airnya, pasti tumbuhan air di sini digunakan adalah hidrilla, jenis hidrilla. Nah, setelah itu dilakukan beberapa perlakuan. Yang berada di tempat teduh, ada yang terkena sinar matahari, terkena dengan sinar matahari plus diberi NaHCO3 ya. Nah, ternyata dari ketiga perlakuan ini menunjukkan adanya perbedaan gelembung gas. Nah, ternyata tumbuhan yang terkena cahaya matahari secara langsung dan diberi tambahan unsur natrium, hidrogen, karbon, dan oksigen itu mempunyai gelembung gas yang lebih banyak dibandingkan yang lain. Berarti dia menghasilkan oksigen yang lebih banyak. Ini adalah percobaan Ingenhousz. Nah, ada lagi percobaan Sachs. Percobaan Sachs ini untuk membuktikan hasil dari fotosintesis. Hasilnya ternyata adalah amilum. Nah, percobaannya adalah tumbuhan tadi diberi atau ditutup dengan aluminium foil ya. Berarti dia tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Nah, bagian ini kita rendam dalam air, kemudian alkohol panas dan diberi tetesan lugol. Ternyata di situ ada perbedaan warna daun yang terkena cahaya matahari dan tidak. Yang terkena cahaya matahari dia melakukan proses fotosintesis, sedangkan yang tertutup aluminium foil dia tidak mengalami fotosintesis. Itu menunjukkan perbedaan. Ternyata yang berfotosintesis menghasilkan amilum pada daunnya. Selanjutnya ada juga percobaan dari Joseph Priestley yang menunjukkan adanya pengaruh cahaya terhadap tumbuhan dan kemampuan tumbuhan menghasilkan oksigen ya. Seperti tabung berikut ini percobaannya, ada makhluk hidup di situ digunakan tikus ya yang berada pada wadah yang tidak ada tumbuhan. Nah, maka tikus tersebut akhirnya akan mati. Sedangkan yang berada tumbuhan di sini, tumbuhan ini berfotosintesis dengan menggunakan cahaya ya. Akhirnya dia mengeluarkan oksigen dan oksigen itulah yang dihirup oleh tikus tersebut sehingga tikusnya tidak mati karena dia mendapatkan oksigen dari tanaman ini. Padahal wadahnya tertutup. Berarti itu membuktikan bahwa tanaman itu mampu berfotosintesis apabila terkena cahaya dan hasil fotosintesisnya adalah oksigen. Oksigen itu yang membuat tikus tadi masih dapat bertahan. Beda dengan yang tidak ada tumbuhan, tidak ada oksigen, tidak ada proses fotosintesis pada tumbuhan di dalam. Oke. Ini adalah percobaan dari Joseph Priestley. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis itu dapat dipengaruhi oleh faktor luar maupun
faktor dalam ya. Yang dari dalam contohnya adalah umur daun. Karena berbeda umur daun, kemampuan dia berfotosintesis juga berbeda. Keadaan stomatanya atau mulut daunnya, kandungan klorofil dan jenis tumbuhan. Jadi berbeda-beda setiap jenis tumbuhan kecepatan fotosintesis. Adapun faktor dari luar ya, seperti kadar konsentrasi karbon dioksida, ketersediaan karbon dioksida, ketersediaan air, kelembapan dan suhu udara, serta keadaan cahaya, intensitas, lama, dan warna cahaya. Jadi Ananda, sebenarnya fotosintesis itu juga bisa berlangsung tanpa cahaya matahari, asalkan mempunyai energi cahaya dan energi cahayanya itu pas dengan warna, intensitas yang pas, maka tumbuhan juga dapat berfotosintesis. Makanya banyak juga orang yang membudidayakan tumbuhan tanpa terkena cahaya matahari langsung, tapi cahayanya diatur dengan cahaya lampu misalnya ya, itu juga bisa. Jadi ini faktor luar yang juga mempengaruhi fotosintesis. Selanjutnya kita akan belajar tentang respirasi. Respirasi ini proses metabolisme sel juga ya, yang terjadi pada tubuh makhluk hidup. Ini adalah reaksi dari respirasi. Jadi ada C6H12O6 plus dengan oksigen ya, bereaksi dan menghasilkan karbon dioksida serta uap air. Respirasi itu dikenal juga dengan proses pernapasan ya, atau pembebasan energi yang tersimpan dalam suatu zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Jadi respirasi ini adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Beda dengan fotosintesis. Fotosintesis menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen, kebalikannya ya. Nah, ada beberapa tahapan dari respirasi, glikolisis, daur Krebs, dan lain sebagainya. Ini adalah tahapan-tahapan dan tempat berlangsungnya respirasi serta hasil dari respirasi sel tersebut. Namun nanti kalian akan mempelajari lebih detailnya tentang tahapan ini di tingkatan atas ya. Sekarang kalian cukup tahu nama-nama dari tahapan tersebut. Peran respirasi adalah untuk mengubah energi potensial menjadi energi gerak atau kinetik, menghasilkan energi untuk proses metabolisme dan pembelahan sel, membentuk senyawa antar penyusun sel, merubah senyawa tidak larut menjadi larut, melepaskan karbon dioksida untuk daur karbon di alam. Jadi respirasi itu kan dia mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida itu pun sebenarnya bermanfaat juga bagi alam. Jadi respirasi itu kita bertukar ya, saling membutuhkan antara kita dengan lingkungan. Nah, jadi seperti ini bagan atau gambaran dari proses respirasi. Oksigen dihirup, keluar karbon dioksida. Oksigen itu dihirup oleh tumbuhan bukan hanya melewati daun, tapi bagian akar ataupun batang yang mempunyai stomata. Jadi kalau tumbuhan tidak punya organ khusus pada respirasi, beda dengan manusia. Kalau manusia kan melalui hidung, kalau hewan juga ada yang melalui hidung, melalui kulit. Nah, sedangkan tumbuhan dia tidak punya organ khusus, dia melalui lubang-lubang pada tubuhnya, lubang pada daun, pada akar, dan lain-lain seperti itu. Perbedaan fotosintesis dan respirasi. Fotosintesis itu proses penyusunan atau anabolisme dan optimalnya pada siang hari. Reaksinya meliputi CO2 plus H2O menjadi C6H12O plus O2 dan 38 ATP. Respirasi adalah proses pembongkaran atau katabolisme dan optimalnya berlangsung pada malam hari pada tumbuh-tumbuhan. Reaksinya meliputi C6H12O6 plus O2 menjadi CO2 plus H2O dan juga 675 ATP. Nah, jadi ini gambaran ya yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Pada siang hari, tumbuh-tumbuhan melakukan fotosintesis dan juga respirasi. Ketika malam hari, fotosintesisnya berhenti dan respirasinya tetap terjadi. Karena setiap makhluk hidup itu selalu melaksanakan yang namanya proses respirasi atau pernapasan. Begitu juga dengan manusia dan hewan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, metabolisme adalah proses-proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Contoh proses anabolisme adalah fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengolahan energi cahaya matahari menjadi energi kimia.
Contoh proses katabolisme adalah respirasi. Respirasi adalah proses pembebasan energi melalui proses kimia dengan bantuan oksigen. Nah, Ananda soleh-solehah, demikianlah materi yang Ustazah sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jaga selalu kesehatan Ananda, jangan lupa membantu ayah bunda di rumah, serta melaksanakan ibadah-ibadahnya. Semoga kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama kembali di pelajaran selanjutnya, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Semangat terus ya dalam belajar, sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.